Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang ada di rumah, para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kebahagiaan hidup di dunia, semua orang itu pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada yang ingin sengsara ataupun susah. Ada orang yang beraneka ragam ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Ada yang dia bahagia hidup di dunia, tapi dia susah ketika sampai di akhirat. Ada tipe yang kedua, sakiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dia susah selama di dunia, tapi dia gembira, bahagia ketika berada di akhirat. Ada golongan yang ketiga, sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Dia menjadi orang yang susah, sengsara ketika di dunia, tapi juga dia menjadi orang yang susah dan sengsara ketika di akhirat. Tapi ada golongan yang keempat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ialah orang yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia, senang, gembira ketika berada di dunia, tapi dia juga gembira dan senang ketika berada di akhirat. Tidak lain orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya, orang-orang yang bisa menjauhi bisikan syaitan, dan orang-orang yang tidak larut dalam maksiat. Inilah orang-orang yang bisa mendapatkan sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Berbicara tentang kebahagiaan, sekali lagi, terkadang kita ingin kebahagiaan itu timbul di rumah kita sendiri. Maka ada ungkapan yang mengatakan rumahku syurgaku, baiti jannati. Bagaimana rumah bisa menjadi syurga bagi para keluarganya, bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya, bagi suami, istri, keluarga besar yang tinggal di dalamnya. Rumah itu menjadi diibaratkan taman-taman syurga, bukan seperti neraka. Ternyata kebahagiaan di rumah itu harus berasal dari penghuninya terlebih dahulu. Ada ungkapan yang sangat menarik, it is easy to build a house but not home. Sangat mudah membangun rumah dalam artian fisik. Ada gentengnya, ada jendelanya, ada kusennya, pintunya, ada atapnya ya, dan lain sebagainya. Itu mudah sekali, yang penting ada duit, dibangun, panggil arsitek, bangun sebagus mungkin, berapa tingkat, berapa lantai, modelnya kayak gimana, warnanya apa, silahkan. It is easy, itu sangat mudah. But not home, tetapi bukan rumah dalam artian rumah tangga yang sesungguhnya. Kehidupan, kesenangan yang sesungguhnya. Banyak orang yang punya rumah mewah, rumah besar, tapi dia merasa tersiksa dalam rumah tersebut. Rumahnya lebar, tapi hatinya sempit ketika berada di rumah itu. Ada yang rumahnya besar, anak-anaknya tercukupi makannya, kamarnya satu-satu, kemewahan didapat. Tapi apa yang terjadi? Ketenangan batin tidak didapati, pertengkaran yang ada di dalam rumah itu. Saling adu argumen, tidak saling berkasih sayang, saling mendebat, saling bermaksiat antar satu dengan yang lainnya, dan tidak ada keharmonisan, apalagi kesakinahan sama sekali di dalam rumah itu. Memang kebahagiaan dalam suatu rumah, membuat rumah nyaman bagaikan syurga, harus berasal dari ketaatan para penghuninya. Bukan hanya anak-anak yang solih dan solihah, tapi juga bagaimana orang tua yang solih dan solihah bisa mengajarkan kebaikan terhadap anak-anaknya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Bahagia itu adalah ketika punya rumah bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat, emasnya banyak, sampai diikat-ikat,
istrinya pun cantik memikat, tapi ternyata bukan itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia itu adalah bagaimana satu keluarga bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Suami punya masalah, istri bisa mengingatkan, "Mas, ya sabar ya, ini ujian dari Allah." Istri dikasih nafkah sedikit sama suami karena pendapatan suami mungkin yang tidak banyak, suaminya bisa mengajarkan syukur terhadap istrinya. "Bu, istriku, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita kelebihan untuk bisa makan. Lihat di luar sana yang tidak bisa makan." Begitupun seorang ibu, ketika dia sudah mampu bersyukur atas nikmat yang suaminya berikan, dia pun mampu mengaplikasikannya dengan rasa bersyukur tersebut dalam kehidupan rumah tangga dan bisa mengajarkan anak-anaknya. Anak-anak yang bersyukur itu lahir dari ibu-ibu yang rajin bersyukur. Tapi anak-anak yang hedon itu juga tidak terlepas dari ibu-ibu yang hedon. Ada satu pesan dari Syekh Maimun Zubair, al-Maghfurullah ya, almarhum Syekh Maimun Zubair. Belum lama saya sebelum Covid ketika umroh sempat menziarahi makam beliau, Masya Allah. Ada pesan beliau yang sangat menohok sekali. Beliau mengatakan, kalau rumah itu dipakai ngaji, dipakai ibadah, insya Allah keturunannya juga senang ibadah, keturunannya senang ngaji. Orang tuanya sering nyontoin kebaikan, anak-anaknya juga insya Allah sering ngamalin kebaikan. Itu rumah pasti nyaman insya Allah. Maka ibu dan ayah ini adalah suri tauladan pertama buat anak-anaknya. Ibunya orang yang suka bersyukur, anaknya juga jadi orang yang suka bersyukur. Ibunya sering foya-foya, maka tidak lain anaknya juga demen foya-foya. Ibunya tukang nyinyir, maka jangan salah, anaknya bisa jadi tukang nyinyir juga. Ya, dikit-dikit nyinyirin orang, dikit-dikit nyinyirin ayahnya, dikit-dikit nyinyirin tetangganya, itu karena diajarin oleh ibunya. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari sama-sama kita jaga kenyamanan rumah kita dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dari cara kita untuk menjaga nilai-nilai ibadah di dalam rumah kita, dan bagaimana Al-Quran itu selalu kita dengungkan di setiap sudut rumah kita. Rumah yang tenang adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tapi rumah yang seperti neraka, ibarat seperti kuburan, adalah rumah yang di dalamnya sepi dari ayat-ayat Al-Quran. Diisi oleh maksiat, diisi oleh lagu-lagu yang tidak berfaedah, diisi oleh hal-hal yang membuat Allah murka. Disitulah bentuk ketidaknyamanan rumah akan timbul, terutama bagi penghuninya. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ada 3 perkara yang bisa menimbulkan kebahagiaan terutama dalam rumah kita. Dan ini bisa kita tanamkan bukan hanya dalam diri kita, suami dengan istri, tapi juga bagaimana terhadap anak-anak kita. Pertama adalah man lahu qalbun alimun, hati yang selalu mengetahui, yang selalu merasa, yang selalu paham bahwa Allah itu berada di sekeliling kita. Jadi keluarga yang nyaman, rumah yang adem, tentram, ibarat syurga adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai maksiat. Karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang hatinya alimun, qalbun alimun. Mereka selalu sadar bahwa CCTV Allah 24 jam mengawasi kita. Baik ayahnya, ibunya, anak-anaknya, atau keluarganya yang ada di dalamnya. Mereka tahu bahwa yang harus ditakuti terutama itu adalah Allah. Tidak ada yang melihat maksiat kita, tapi Allah selalu melihat maksiat kita. Berapa banyak anak-anak kita di zaman milenial ini karena media sosial mereka banyak bermaksiat, terutama maksiat karena mata. Anak sekarang sudah main handphone, bahkan sudah pakai sandi handphonenya. Orang tua di zaman milenial ini tidak boleh kalah. Kalau anaknya pinter mainin gadget, orang tuanya harus lebih pinter. Anaknya pinter menggunakan aplikasi, orang tuanya juga harus belajar pintar menggunakan aplikasi. Banyak orang tua yang akhirnya dibodoh-bodohkan oleh anaknya. Anaknya dikasih handphone, dikira sekolah online, belajar online, ya, kursus online. Dia kunci pintunya di dalam kamarnya. Ternyata apa yang terjadi bukan belajar yang dia lakukan, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu
Yang pertama ini harus kita tanamkan bagaimana diri kita dan anak-anak kita harus memahami bahwa hati kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kitab Nashihul Ibad, kalau kita ingin bahagia satu keluarga, yang harus kita lakukan adalah wabadanun sabirun, jiwa yang sabar, jasmani yang sabar terhadap maksiat, terhadap segala kekurangan apapun itu, segala ujian apapun yang Allah berikan, kita sabar diri kita. Yang tadi contoh-contoh yang saya berikan, ketika kita punya pasangan dan pasangan kita itu tidak 100% sesuai dengan kemauan kita, bersabarlah. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, bersabarlah. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti semua diuji. Dari anaknya, dari hartanya, dari suaminya, dari kehidupan perekonomiannya, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua mampu mengajarkan sifat sabar terhadap anak-anaknya, nak, sabar ya nak, makannya ini saja ya nak, coba lihat yang di luaran sana, boro-boro mau makan, boro-boro berkata hari ini makan apa ya, tapi mereka selalu memikirkan, ya Allah, apa yang bisa saya makan, bukan hari ini makan apa ya. Kita kebanyakan selalu mengatakan, aduh hari ini makan apa ya, enaknya makan apa ya, itu karena rizki kita berlebih. Tapi orang-orang yang tidak punya rizki, tidak punya beras peser pun di dalam rumahnya, mereka akan mengatakan, ya Allah hari ini aku bisa makan apa ya, adakah yang bisa aku makan? Ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali. Ini kisahnya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu Umaro, pemimpin pada masa dinasti Umayyah ketika itu. Beliau salah satu pemimpin yang adil, pemimpin yang sangat tawadu, dan pemimpin yang berhasil memimpin rakyat di kala itu. Dan Umar bin Abdul Aziz sifatnya juga tidak jauh dengan kakek moyangnya, yaitu Umar bin Khattab. Salah satu kelebihan Umar bin Abdul Aziz adalah beliau orang yang tidak pernah mau menggunakan harta kekayaan milik negara. Dan beliau adalah orang yang sering melihat kesengsaraan atau keburukan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu pemimpin yang hobi dan seringnya adalah setiap malam menyamar bersama para prajuritnya menjadi orang biasa. Tiap malam beliau berpakaian seperti orang biasa, tidak seperti sultan, raja, pemimpin, atau umaro ketika itu. Apa yang beliau lakukan dengan berjalan di malam hari dan menyamar menjadi orang biasa? Karena beliau ingin langsung melihat masyarakat yang dipimpinnya, apakah masih ada yang kelaparan? Apakah masih ada yang kesusahan? Apakah masih ada yang hari ini tidak bisa bernafas karena tidak ada rizki sama sekali? Apakah masih ada yang hari ini tidak bisa beribadah karena Allah? Dia jalan. Ketika di suatu tempat, dia mendengar suara anak kecil menangis. Dia berkata kepada ibunya, lapar, ingin makan. Kata ibunya, sabar ya nak, ibu lagi masak dulu. Umar bin Abdul Aziz dengan prajuritnya mengintip ke dalam rumah itu, anaknya sudah sangat-sangat pucat kelaparan, tapi ibunya tidak kunjung membawakan makannya. Kata ibunya bilang, nak, tidur saja dulu. Nanti kalau masakannya sudah matang, ibu bangunin ya, tapi aku lapar ibu, pengen makan sekarang, nanti nak tidur dulu. Ibunya hanya berbohong dengan masakan yang dimasaknya, padahal tidak ada sama sekali apapun yang dimasaknya. Ketika dia membuka pancinya, ternyata dilihat dalam panci itu adalah batu yang direbusnya. Tapi anaknya mengira itu adalah gandum. Umar bin Abdul Aziz yang melihat kejadian itu menangis, terpukul hatinya. Dia katakan kepada para prajuritnya, bawakan gandum dari Baitul Mal kepada keluarga ini. Itulah salah satu keutamaan seorang pemimpin, bagaimana dia harus mengetahui agar rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Disinilah letak bersyukur kita. Ternyata masih banyak orang yang lebih susah di bawah kita. Ternyata banyak orang yang lebih membutuhkan di bawah kita. Dan ternyata banyak orang yang kesabarannya lebih besar dibanding sabarnya diri kita. Wa tawassau bis sabri wa tawassau bil haqqi. Itu dalam surah Al-Asr
saling mengingatkan keluarga dalam kebaikan dan juga kesabaran. Bagaimana sabar dalam rizki yang sedikit, sabar dengan musibah yang dijalani, sabar dengan segala sesuatu hal yang tidak pernah disangka-sangka, dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebahagiaan bisa didapati itu dengan wal qanaah bima fil yad. Menerima apa adanya yang ada di tangan ini, yang Allah beri kepada kita. Man la yashkurin nas, la yashkurillah dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, mereka juga tidak bersyukur kepada Allah. Istri, mari kita bersyukur kepada suami. Seburuk apapun suami kita, sampai sekarang masih bisa kita hidup, bernafas, kita makan, dinafkahi. Kadang-kadang satu keburukan itu menghapus 1000 kebaikan. Berapapun yang suami kita berikan, para ibu di rumah, ini juga pelajaran buat saya khususnya. Dikasih uang belanja sama suami satu hari cuma 50.000, alhamdulillah. Ada yang dikasih mungkin cuma 20.000, alhamdulillah. Ada mungkin yang lebih besar dikasih satu hari, dikasih suaminya uang nafkah belanja 1 juta, alhamdulillah. Jangan lagi kita kufur terhadap nikmat Allah, tapi kita syukuri dengan cara nikmat tersebut dipakai untuk ibadah. Suami memberikan nafkah yang banyak, Allah memberikan nafkah yang banyak, rizki yang banyak terhadap keluarga kita, dipakai untuk sedekah, berbagi, disekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik, jadikan mereka para penghafal Quran, jadikan mereka orang yang berakhlak, tidak disia-siakan untuk hal-hal duniawi, tapi kita gunakan harta tersebut dan ajarkan anak-anak kita untuk menggunakan harta rizki yang Allah beri semata-mata untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menarik sekali mengenai kebahagiaan yang ada di rumah. Saya teringat dengan salah satu hadis di mana sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma alamatus sa'adah fid dunya ya Rasul?" Apa ciri bahagia orang yang hidup di dunia, wahai Rasulullah? Saya pengen tahu, saya pengen ngamalin, saya pengen jadi orang yang bahagia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, orang yang bahagia itu adalah ciri yang pertama, sehatul badan. Orang yang sehat badannya, tidak ada nikmat yang melebihi nikmat apapun kecuali sehat badan. Terkadang kesehatan ini adalah nikmat yang seringkali kita sepelekan dan kita tidak anggap sama sekali. Kita masih membuka mata kita di pagi hari, itu nikmat sehat dari Allah. Berapa banyak orang yang dalam tidurnya wafat karena serangan jantung, asma dan lain sebagainya, tidak bisa melihat matahari di esok harinya. Allah masih berikan kita nafas, nikmat sehat. Masih kita bisa buang angin, itu nikmat sehat. Ibu-ibu di rumah, kalau suaminya sering buang angin, jangan marah. Berarti tandanya suaminya masih sehat. Berapa banyak orang tidak bisa buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu harus operasi. Ada kerusakan dalam pencernaannya. Jadi kalau pasangan kita mau sebau apapun, sebesar apapun suaranya, itu kita syukuri. Alhamdulillah, Pak, ya Allah, masih sehat. Jangan kalau suami kita buang angin, ya Allah, bau bener sih. Sana. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita bersyukur kalau pasangan kita masih Allah beri sehat. Begitupun diri kita. Kita masih bisa buang air kecil, itu nikmat dari Allah, nikmat sehat. Berapa banyak orang kena penyakit gula, kena penyakit kencing batu dan lain sebagainya, tidak bisa lagi buang air kecil. Bahkan buang air kecilnya sakit. Ada orang yang tidak bisa buang air besar, akhirnya dioperasi. Nah, ini salah satu nikmat sehat yang sering kali kita tidak anggap, kita sepelekan dan kita lupakan. Padahal nikmat tersebut adalah nikmat yang paling diimpikan oleh orang-orang yang sakit. Kalau ada orang yang sedang sakit parah, ketika ditanya, "Kamu mau apa?" Apa yang dia jawab? Tidak ada apapun yang aku mau di dunia ini kecuali nikmat sehat. Bisa aku beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang pertama. Jadi nikmat sehat adalah nikmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Yang kedua apa? Kata Rasulullah, alamatus sa'adah fid dunya, yang kedua itu adalah wus'atun fi rizqihi.
Allah luaskan rizkinya. Banyak rizkinya, bukan hanya banyak tapi juga berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, jalbul khair, menariknya segala suatu kebaikan dalam diri kita, itulah berkah. Ada orang mungkin yang punya rizki hanya sedikit, tapi karena rizkinya dipakai untuk ibadah rasanya berkah, tidak pernah kekurangan. Ada orang yang tidak punya gaji, tidak pernah dia bergaji seperti orang-orang pada biasanya. Per bulan dia bingung makan apa hari ini. Tapi ternyata Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, bukan dari gaji per bulan, tapi dari manapun itu tetap dia bisa merasakan keberkahan dan manfaatnya. Ada 4 penarik rizki yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sholat tahajud. Tahajud itu kalau kata orang sini bilang tahu-tahu hajat terwujud. Tahu-tahu haji terwujud. Itu karena orang yang rajin tahajud. Jadi jangan pernah menyepelekan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ila akhiri ayat. Jadi bangunlah engkau ketika berada di sepertiga malam. Ini adalah momen penting di mana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan disitulah karunia Allah banyak bercucuran kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan sholat duha. Kalau kata orang Sunda bilang pang pelitna 2 rakaat. 2 rakaat saja sholat duha ini. Itu bisa menjadi jalbur rizki, penarik rizki kita. Maka tidak aneh ketika ada orang mendawamkan sholat duha di kesehariannya, sesibuk apapun dia, tapi hidupnya terasa berkah karena dia orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah, termasuk duha. Yang ketiga, salah satu penarik rizki itu adalah istanzilur rizqa bis sodaqah. Tarik olehmu rizki dengan memperbanyak sedekah. Sedekah selain bisa memperbanyak rizki, dia juga bisa menghalangi kita dari segala musibah dan keburukan. Berapa banyak orang yang harusnya berada dalam jurang kematian, berada dalam keburukan, tapi karena dia mengawali dirinya dengan sedekah, Allah hijabkan dirinya dari musibah dan keburukan yang akan menimpanya. Jadi itulah 2 kebahagiaan yang bisa kita lakukan jika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Sihatul badan, wus'atun fi rizkihi. Akan tetapi sahabat Rasul bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini bahagia bukan hanya pengen di dunia wahai Rasul, tapi kami juga pengen jadi orang yang bahagia ketika di akhirat. Wa ma'alamatus sa'adah fil akhirah ya Rasulullah. Apa ciri orang yang bahagia ketika hidup di akhirat nanti wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, yang pertama orang bahagia hidup di akhirat kelak adalah ridallah, orang yang dapat ridhonya Allah. Oleh karenanya mari sama-sama kita dawamkan doa ini selepas sholat kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ridhamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon perlindungan dari panasnya api neraka. Jadi kebahagiaan pertama adalah orang yang mendapat ridha Allah. Karena masuk surganya Allah itu bukan karena kita banyak amal, tapi karena Allah sayang dan ridha terhadap kita. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ridha Allah. Setelah ridha Allah adalah jannatullah, surganya Allah. Insya Allah orang yang bahagia hidup di akhirat adalah orang yang pandai menggapai keduanya, ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.